antara Timnas Kamboja versus Timnas Indonesia malam hari ini. Pernyataan hebat Erick Thohir setelah pertandingan Kamboja versus Indonesia malam hari ini, yang ditunggu fans Garuda. Bikin bangga publik Indonesia. Pengakuan jujur pelatih Kamboja terhadap performa Timnas Indonesia asuhan Indra Syafri. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Membawa dengan skuad terbaiknya dan modal hasil menang lawan Filipina 6-0 di pertandingan kemarin membuat mental pasukan Indra Syafri semakin kuat. Di awal babak tim langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia mencoba menguasai permainan. Bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas U19. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia masih menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Kamboja. Dengan kekuatan pemain lincah cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua Indra Syafri mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar beberapa kali merepotkan Timnas Australia. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya sob. Kemenangan ini akan membuat Indonesia melangkah ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Jika kalah otomatis wasitlah yang akan bermain curang pada malam sore ini. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Kamboja melakukan kecurangan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor AFF apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak AFF ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga Timnas Indonesia kedepannya bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Salam Garuda Indonesia. Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri akan berhadapan dengan Kamboja dalam laga kedua Piala AFF U19 2024. Jika ingin lolos ke babak berikutnya, maka setidaknya Timnas Indonesia U19 harus bisa mengalahkan Kamboja hari ini. Peluang bagi Timnas Indonesia U19 melaju ke babak semifinal sebenarnya amat terbuka lebar. Terutama selisih gol yang beda jauh dengan Timor Leste sehingga posisi skuad Indra Syafri masih cukup aman untuk bisa lolos dari fase grup usai mengalahkan Filipina dengan skor telak. Timnas Indonesia U19 menjadi lawan yang patut diwaspadai oleh tim lain, termasuk Australia dari grup B, ataupun Thailand di grup C. Lalu bagaimana tanggapan pelatih Kamboja U19 yang akan menghadapi Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri? Pada pertandingan perdananya di Piala AFF U19 2024, Kamboja U19 dikalahkan oleh Timor Leste dengan skor 2-3. Dengan hasil kekalahan tersebut, tentu menjadi beban psikologis bagi para pemain Kamboja U19 saat berhadapan dengan Timnas Indonesia U19. Secara jujur, pelatih Kamboja, Pra Sobhaktra, mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia adalah tim yang kuat. Saya tahu Timnas Indonesia adalah tim yang kuat, ujar Pra Sobhaktra seperti dilansir Fonenews. Dari antara pelatih Kamboja memprediksi Timnas Indonesia U19 akan kembali menciptakan banyak peluang dalam pertandingannya nanti. Mereka bisa menciptakan peluang, banyak peluang, namun saya mencoba mempertahankan gaya bermain saya, ungkap pelatih Pra Sobhaktra. Walau begitu, pelatih Kamboja mengaku tidak akan menyerah demi meraih hasil terbaik di dua pertandingan yang tersisa setelah berhadapan dengan Timnas Indonesia U19. Kamboja akan berhadapan dengan Filipina. Kami belum menyerah, kami memiliki peluang untuk dua pertandingan, kata pelatih Pra Sobhaktra.
Sementara timnas Indonesia setelah menghadapi Kamboja masih akan melawan Timor Leste di laga ketiga babak grup Piala AFF U19 2024. Pemain belakang timnas Indonesia, Jay Edzes, bercerita tentang hidupnya yang mendadak berubah drastis sejak memutuskan untuk pindah menjadi WNI. Ia mengaku merasakan keanehan sekaligus takjub dengan dukungan masif supporter tanah air. Jay Edzes belum banyak membela timnas Indonesia. Namun demikian, tiap kali ia tampil, terlihat kualitas bek Venezia tersebut sehingga tidak mengherankan jika supporter mengidolakannya. Bang Jay begitu ia kini karib disapa oleh supporter timnas Indonesia, bukan satu-satunya pemain yang mendapatkan perlakuan serupa. Nathan Chu Aon dan Rafael Struijk juga merasakan hal tersebut. Apresiasi yang didapat dari seluruh supporter timnas Indonesia sungguh gila dan nyaris tak terbayangkan, tetapi sangat luar biasa. Ini memberikan saya lebih banyak kekuatan dan motivasi. Mungkin sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, tidak banyak orang yang mengenal Jay Edzes. Kini pengikutnya di Instagram sudah lebih dari 1,8 juta, tentu mayoritas adalah supporter merah putih. Ada banyak kenangan manis yang didapat Jay Edzes sejak membela timnas Indonesia. Ia bahkan menerima ratusan Go Odie bag berisikan kado-kado, mulai dari pakaian tradisional hingga merek-merek terkenal. Mereka mendukung kami dan kami ingin memberikan sesuatu sebagai balasannya. Misalnya saat kita berjalan menuju bus dari lobi hotel, kita menerima banyak sekali hadiah, jumlahnya sangat banyak. Mereka kemudian menyiapkan Go Odie bag yang bisa berisi apa saja, makanan, baju buatan sendiri, pakaian tradisional Indonesia, hadiah pribadi seperti gantungan kunci, tas bergambar wajah dan nama saya. Juga hadiah dari Louis Vuitton atau Tom Ford. Ini sebenarnya sangat aneh. Diakui Jay Edzes, hidupnya berubah drastis. Ia bingung apa yang terjadi dengannya, apa yang menimpa dirinya, di mana hari-hari dengan ratusan hadiah di kamarnya seperti sebuah pemandangan yang tak aneh lagi. Awalnya saya berpikir, wah, apa yang terjadi sekarang? Ada hari-hari ketika hadiah untuk semua pemain diantar ke meja hotel kami. Saya selalu sekamar dengan Ragnar Oratmangoen. Hadiah-hadiah itu kemudian disimpan di basement dan Anda kemudian dapat menelepon untuk mengirimkannya ke kamar Anda. Lalu mereka datang dengan kereta, tidak normal. Kami tidur di sebelah Tom Haye dan Nathan Chu Aon dan mereka juga mendapat banyak sekali hadiah. Kedua kamar kami penuh dengan ratusan tumpukan hadiah. Pemain timnas Indonesia Nathan Chu Aon mendapatkan kesempatan main saat Swansea City menghadapi mantan tim Elkan Bagot, Bristol Rovers. Nathan Chu Aon mendapatkan kesempatan bermain selama 45 menit. Berlangsung di training ground Firwood, Swansea City ditahan imbang Bristol Rovers lewat skor 2-2 Sabtu 20 Juli 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Swansea City asuhan Luke Williams sudah lebih dulu mencetak gol ketika laga berjalan 2 menit melalui penalti Matt Grimes. Namun keunggulan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh klub asal Wales tersebut. Dalam laporan web resmi klub, Bristol Rovers mampu membalikan kedudukan lewat mantan pemain Manchester City, Scott Sinclair. Gol penyama kedudukan dari The Swans tercipta di babak kedua melalui Josh Thomas. Luke Williams membagi skuad menjadi 2 tim. Nathan Chu Aon menjadi bagian dari skuad yang diturunkan pada babak kedua. Meski hanya bermain 45 menit di babak kedua, ini menjadi sinyal positif bagi Nathan Chu Aon. Dan harapannya bek timnas Indonesia ini bisa menembus skuad utama di musim 2024-2025. Nathan saat ini membutuhkan lebih banyak menit bermain reguler untuk musim 2024-2025. Sebab Nathan perlu menjaga konsistensi permainan sehingga ketika dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa memberikan yang terbaik. Laga melawan Bristol juga menjadi panggung pembuktian bagi sejumlah penggawa anyar Swansea City, Om Ji Sang dan Gonçalo Franco.
Pelatih Filipina U19 Joseph Ferrer mengakui timnas Indonesia U19 jauh lebih kuat di segala bidang hingga mampu pesta gol saat kedua tim bentrok di Piala AFF 19 2024. Timnas Indonesia U19 arahan Indra Syafri tampil dominan dan sukses membantai Filipina 6-0 pada laga perdana Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 17 Juli. Iqbal Gwijangge dan Aliansyah Abdul Manan sama-sama mencetak 2 gol. Sedangkan Kadek Arel dan Jens Raven masing-masing mengemas 1 gol. Ritme permainan Indonesia sangat tinggi dan sudah berbeda sejak menit pertama. Saya pikir itu akan jadi laga yang ketat tetapi kami kewalahan menangani situasi tersebut, kata Ferrer usai pertandingan. Pelatih yang akrab disapa Koko tersebut juga mengungkapkan persiapan tim yang dilakukan Indonesia berbeda jauh dengan Filipina. Kenyataannya tim kami baru dibentuk 2 bulan lalu. Kami tak punya data pemain muda dan sangat perlu uji coba. Indonesia sudah merasakan pertandingan melawan Jepang, Panana, dan Italia di Toulon Cup 2024 sementara kami masih mencari-cari pemain. Jadi sangat berbeda. Indonesia melakukan kerja yang besar sejak beberapa waktu lalu sedangkan Filipina baru akan memulai dari sekarang. Kami mencoba menyusun sistem baru dalam berkompetisi dan program baru untuk mengembangkan pemain muda, terang Ferrer. Ferrer juga menyebut anak asuhannya kurang mampu beradaptasi bermain di rumput alami. Sementara fasilitas sepak bola di Filipina kebanyakan menggunakan rumput sintetis. Kebanyakan dari pemain kami baru pertama kali bermain di rumput alami. Sebagian besar dari mereka bermain dengan fasilitas stadion yang serba terbatas, ujar Ferrer. Ini pengalaman yang luar biasa untuk pemain kami. Indonesia telah bermain jauh lebih baik, mereka menunjukkan permainan yang bervariasi. Selamat atas kemenangan Indonesia, tutur Ferrer menambahkan. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, bicara tentang instruksi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Skuad Garuda Nusantara akan turun di ajang ASEAN Cup U19 2024. Laga perdana akan mempertemukan mereka dengan Filipina pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu malam nanti. Arkan KKDKK akan memanfaatkan turnamen ini untuk mematangkan persiapan tim jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Saat ini semua pelatih diharapkan fokus untuk memberikan yang terbaik agar bisa membawa timnya ke Piala Asia. Sejauh ini baru Shin Tae-yong yang sudah memastikan tempat untuk timnas senior di Piala Asia 2027 mendatang. Indra Syafri menjelaskan ketum PSSI memiliki misi yang sama untuk semua timnas kelompok umur. Mereka diminta untuk memilih pemain dengan objektif dan menutup celah untuk pemain titipan. Tujuannya tentu agar pemain yang benar-benar memiliki potensi bisa mendapatkan tempat terbaik. Untuk semua pelatih timnas, bangun tim dengan baik. Pilih pemain dengan jujur, tidak ada intervensi oleh siapapun, kata Indra Syafri. Selanjutnya, semua lini yang bekerja di timnas bisa sama-sama membangun tim dengan baik. Selain Indra dan Shin, ada Nova Arianto yang bertugas di timnas U16 Indonesia. Selalu melakukan perbaikan kerjasama antar pelatih timnas Indonesia, lanjutnya. Pelatih berusia 61 tahun ini juga cukup hati-hati bicara tentang target di ASEAN Cup U19. Menurutnya sebagai tim tuan rumah tentu mereka memiliki tekanan untuk membawa gelar juara. Apalagi animo sepak bola Indonesia sedang meningkat setelah apiknya penampilan timnas senior. Dia hanya berjanji akan memberikan yang terbaik di turnamen ini. Memang juara bukan tujuan, tapi ini pertandingan antar negara apalagi antusias masyarakat dan supporter ingin negaranya jadi yang terbaik. Itu tuntutan yang saya suka dan saya dan tim harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, tukasnya. Masyarakat Vietnam ledek kemenangan telak 6-0 Timnas Indonesia U19 atas Timnas Filipina U-19 di Piala AFF U19 2024. Mereka menyebut Timnas Indonesia U19 bisa menang besar karena beruntung terhindar dari grup sulit. Ya, Timnas Indonesia U19 telah memulai perjalanannya di Piala AFF U19 2024. Mentas di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 17 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat, Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U19 sukses meraih kemenangan telak dengan skor 6-0.
Pesta gol Garuda Nusantara tercipta lewat aksi brace Aliansyah Abdul Manan dan Iqbal Gwijangge. Sementara itu, 2 gol lainnya dicetak oleh Kadel Arel dan juga Jens Raven. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia U19 langsung melesat ke puncak klasemen grup A dengan 3 poin. Mereka dipepet ketat timnas Timor Leste U19 yang juga meraih 3 poin usai menang 3-2 atas Kamboja U19 di laga perdana grup A. Usai laga itu digelar, penampilan timnas Indonesia U19 ramai disorot. Netizen beramai-ramai menyampaikan penilaiannya atas aksi pasukan Indra Syafri. Banyak yang memuji, ada juga yang malah meledek seperti yang dilakukan sejumlah netizen Vietnam di media sosial. Masyarakat Vietnam ini bahkan menyebut bahwa timnas Indonesia U19 hanya beruntung saja bisa terhindar dari grup sulit. Alhasil, kemenangan besar dan mudah pun bisa diraih Garuda Nusantara. Beruntung bagi mereka kali ini tidak satu grup dengan Vietnam dan Thailand. Jika tidak, mereka akan menuntut Vietnam dan Thailand ke AFC dan meninggalkan AFF. Fakta 2022 fans mereka mengancam pemain Vietnam karena bermain imbang dengan Thailand di pertandingan terakhir penyisihan grup dan membuat mereka tersingkir. Tulis akun Fubho dalam kolom komentar unggahan ASEAN Football. Turnamen yang diselenggarakan oleh orang Indonesia adalah lelucon yang paling menyedihkan. Kalian selalu mengambil bagian yang mudah dan menempatkan lawan Anda dalam kerangka waktu pertandingan yang sulit untuk menghancurkan lawan Anda. Tulis akun Tien Muo.